Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Berkat Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya ayat yang ke-21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tentu sama-sama sudah tahu bagaimana Tuhan menurunkan 10 tulah atas Mesir, dan kita mau mendalami di dalam tulah yang ke-9 yaitu gelap gulita. Tulah ini menggambarkan betapa dahsyatnya penghakiman Allah atas kesombongan Firaun. Namun sekaligus menjadi bukti perlindungan Allah yang ajaib bagi umatnya di tengah dunia yang kelam. Dan pada kesempatan kali ini kita mau membahas tulah yang ke-9 yaitu gelap gulita. Tulah ke-9 yang dicatat dalam Alkitab Keluaran adalah kegelapan pekat yang meliputi seluruh tanah Mesir selama 3 hari berturut-turut. Dan kegelapan ini bukan sekedar malam biasa, melainkan kegelapan yang sangat pekat sehingga bangsa Mesir tidak dapat beraktivitas selama 3 hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain dan tidak ada yang berani beranjak dari tempatnya. Kegelapan ini bukan sekedar fenomena alam, melainkan kuasa Allah yang memisahkan umatnya dari penderitaan dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tarik dalam setiap kehidupan kita, setiap orang pernah mengalami yang namanya masa gelap. Dalam hidupnya mungkin bukan kegelapan secara fisik, tetapi kegelapan secara mungkin kegelapan-kegelapan yang kita alami, yang kita rasakan, yaitu seperti dalam pergumulan, persoalan, mungkin tentang masa depan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, bahwa setiap kehidupan kita tidak boleh diam di dalam kegelapan terus-menerus. Kita harus bisa menjadi terang. Dan kita harus buktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak pilihan Tuhan. Kita harus memancarkan terang itu dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan pernah kita beranggapan bahwa kita tidak bisa, bahwa kita tidak mampu. Bangsa Mesir tidak dapat keluar, bahkan tidak bisa melihat selama 3 hari, karena adanya gelap gulita yang diturunkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kita tahu, anak-anak Tuhan, bangsa Israel, seperti di ayat yang ke-23 dikatakan di situ, bagian kedua, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel. Di situ dikatakan ada terang di tempat kediamannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya dan kita yakin bahwa yang pertama ialah kuasa Allah sanggup mengatasi kuasa kegelapan. Kuasa Allah sanggup mengatasi setiap permasalahan kita. Kegelapan-kegelapan apa yang saat ini sedang mengintimidasi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kegelapan-kegelapan apa yang saat ini yang sedang ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sumber jalan kebenaran, bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua yaitu kita harus percaya bahwa anugerah dan perlindungan Tuhan bagi umat-umatnya yang percaya kepada Dia. Kalau bangsa Israel boleh melihat, kalau bangsa Israel boleh merasakan ada terang di tempat kediaman mereka,
kita juga sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang pilihan Tuhan, kita mau hidup di dalam terang Tuhan. Kita mau berserah di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pertama yang saya mau katakan ialah, kegelapan dapat datang dalam kehidupan siapa saja. Mesir mengalami kegelapan yang sangat pekat hingga orang-orang tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Di dalam kehidupan sekarang, kegelapan bisa berupa masalah keluarga, kesulitan ekonomi, kegagalan, studi, pekerjaan, kekecewaan dalam hubungan, pergumulan iman. Kegelapan sering membuat kita merasa tidak tahu harus melangkah kemana. Kegelapan-kegelapan duniawi yang sering mengintimidasi pikiran kita, sering membuat kita merasa kita tidak tahu harus melangkah kemana. Kita tidak tahu harus berjalan kemana. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, bahkan kita bingung, kita bimbang. Karena kita telah membiarkan kegelapan itu yang paling terbesar dalam setiap kehidupan kita. Padahal, kalau kita berserah di hadapan Tuhan, kalau kita melakukan apa yang menjadi mau Tuhan, kita dengar suara Tuhan, kita pasti bisa keluar dari zona kegelapan tersebut. Zona yang tidak nyaman. Zona yang tidak menyenangkan hati Tuhan, teman-teman, saudara ibu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup membawa kita ke tempat di mana kita boleh bertumbuh, ke tempat kita di mana boleh menjadi terang. Bahkan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua ialah kegelapan menunjukkan keterbatasan manusia. Orang Mesir tidak mampu mengusir kegelapan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Begitu juga kita manusia. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita pribadi lepas pribadi. Seringkali kita beranggapan bahwa kita sanggup, bahwa kita mampu, bahwa kita bisa. Namun ketika kita berjalan tanpa tuntunan Tuhan, ketika kita mencoba berjalan di atas kekuatan kita sendiri, justru di situ kita tetap berada di dalam zona yang tidak nyaman. Kita akan terus berada di dalam kegelapan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari, setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, harus bisa, bahkan harus boleh dapat menjadi terang. Kita harus menjadi berkat di sekitar kita, di ruang lingkup kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita membawa kegelapan. Jangan sampai kita tidak menjadi berkat di mana kita berada. Tetapi kita harus bisa menjadi terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tetap menyediakan terang bagi umatnya. Di mana kita boleh baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, kita sama-sama buka, Matius 5 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan di ayat ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib dan memuliakan Bapamu di sorga. Hendaknya terang kita bercahaya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang-orang yang di mana kita berada, di mana kita tinggal, mereka boleh melihat bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan terpancar lewat tingkah laku kita, perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita harus boleh menjadi terang. Kemanapun kita, dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang. Terang Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah seketika. Namun Tuhan memberikan pengharapan, damai sejahtera, hikmat dan kekuatan untuk kita melewati setiap masalah-masalah, kegelapan-kegelapan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Orang percaya dipanggil untuk menjadi terang. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi dampak, kehidupan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Dunia mungkin saat ini sedang gelap. Dunia mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan selalu memiliki terang. Kita akan selalu melangkah bersama dengan Tuhan
dan kita akan bisa melewati setiap kegelapan-kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki terang tersebut untuk kita melangkah. Tuhan sanggup memberikan terang di tengah-tengah masa-masa sulit kita. Tuhan sanggup membuka jalan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita ada, yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau bangsa Israel boleh berada di dalam terang, ketika Mesir mendapatkan 10 tulah, kita juga. Seberapa banyak pergumulan kita, seberapa banyak permasalahan kita, kegelapan apapun yang sedang mengintimidasi kita, kita percaya bahwa kita orang-orang pilihan Allah yang sanggup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita.